Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mister Kim. Hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran yang keempat. Hari ini akan membahas mengenai permutasi siklik dan permutasi dengan unsur yang sama. Nah, tujuan pembelajarannya tentu saja untuk menganalisis aturan permutasi dengan unsur-unsur yang sama melalui masalah kontekstual. Kemudian menganalisis aturan permutasi siklik melalui masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan permutasi siklik. Jadi hari ini ada dua permutasi yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur yang sama dan permutasi siklik. Nah, kisi-kisi pelajarannya tentu saja itu membahas apa itu permutasi dengan unsur yang sama, kemudian apa itu permutasi siklik, dan kemudian bagaimana soal yang termasuk dalam permutasi dengan unsur yang sama, serta bagaimana soal yang termasuk dalam permutasi siklik. Nah, pendahuluannya terlebih dahulu, pernahkah kalian penasaran huruf yang ada di nama kalian jika ditukar-tukar akan dapat membuat beberapa nama baru? Nah, misalkan nama Mister sendiri, eh, misalkan tadi Rahman, kalau kita pakai nama Rahman. Nah, ini ada berapa cara menukar-nukarnya. Ini bisa dirubah menjadi Harman atau Nam Har, dan sebagainya. Nah, kira-kira ada berapa banyak ini, berapa banyak nama kalian? Nah, ini akan kita pelajari bagaimana cara menentukannya, yaitu menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Nah, kemudian pernahkah kalian penasaran ketika mengelilingi meja bundar, ada berapa banyak cara mengelilingi meja tersebut dengan susunan yang berbeda? Misalkan kalian sedang duduk di meja bundar, dan kalian sedang duduk bersama teman-teman kalian, mungkin kalian penasaran berapa cara duduk, misalkan ada anak A, B, C, D. Nah, berapa cara duduk melingkari meja ini dengan susunan yang berbeda. Nah, ini nanti akan menggunakan cara yaitu dengan permutasi siklik yang akan kita bahas lebih detailnya di sesi selanjutnya. Nah, kita bahas dulu apa itu permutasi dengan unsur-unsur yang sama seperti, permutasi yang sudah kita bahas, yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda. Permutasi dengan unsur yang sama itu adalah banyaknya permutasi dari n unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama sama, kemudian M2 unsur jenis kedua yang sama, dan M3 unsur jenis ketiga yang sama, dan Mk unsur jenis ke-K yang sama ditentukan dengan. Nah, jadi ada unsur-unsur yang sama dalam penyusunannya. Jadi rumusnya itu adalah P sama dengan N faktorial per M1 dikali M2 dikali M3 dikali sampai dengan MK, di mana jumlah M1 ditambah M2 tambah M3 sampai dengan MK itu sama dengan banyak unsurnya. Jadi harus sama dengan banyak unsurnya. Nah, kemudian kita bahas permutasi siklik. Banyaknya permutasi dari N unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran. Nah, jadi ini mengatur permutasi siklik ini adalah mengatur banyak cara mengelilingi meja bundar atau sebuah yang berbentuk lingkaran. Jadi dia harus berbentuk lingkaran. Permutasi siklik dari n unsur, nah n-nya harus lebih dari 1. Ditentukan oleh rumus PSN sama dengan n kurang 1 faktorial. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, ini juga bahwa permutasi di sini juga memperhatikan urutan. Nah, kita bahas permasalahan tadi. Nah, di sini misalkan ada berapa banyak permutasi dari huruf pada kata matematika. Nah, ini menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada unsur yang sama yaitu M, kemudian sini ada M. Nah, jadi M-nya itu ada sebanyak 2. Kemudian T ada sebanyak 2 dan A juga ada sebanyak 2. Nah, jadi jika ada jumlah, dari yang disusun itu jumlahnya sama, kita dapat menggunakan permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam mengerjakan soal, kalian harus menuliskan terlebih dahulu unsur-unsur atau informasi yang ada pada soal.
Yang pertama menuliskan informasi. Ada empat langkah kan. Langkah pertama menuliskan informasi, yang kedua menentukan metode, kemudian yang ketiga melaksanakan metode, dan yang keempat mengecek kembali atau mengevaluasi hasil. Nah, untuk pertama mengumpulkan informasi. Nah, yang diketahui, tuliskan saja yang diketahuinya. Yang diketahui yaitu N, huruf matematika. Kita tulis di sini saja. Matematika. Nah, sini ada berapa jumlahnya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka N-nya ada sebanyak 10. Nah, kita lihat huruf-huruf yang sama untuk M. Maka M1. M1 ini sama dengan banyak jumlah M. Ini sama dengan M-nya M besar kita tuliskan. Biar tidak rancu. Kita lihat di sini banyaknya itu adalah 1, 2. Nah, maka di sini ada 2. Nah, kemudian kita lihat lagi huruf A. Huruf A di sini ada sebanyak 1, 2, 3. Maka huruf A ada 3. Huruf A ada 3. M2 ini sama dengan A. Ini sama dengan ada sebanyak 3. Nah, kemudian M3 ini adalah huruf T. Banyak huruf T ini sama dengan, kita hitung terlebih dahulu. T-nya ada 1, 2. Nah, T-nya ada sebanyak 2. Kemudian kita lihat huruf E. Nah, huruf A-nya ada 1. Kemudian M juga sudah kita gunakan. I juga hanya ada 1. Nah, untuk 1 tidak dituliskan tidak apa-apa. Karena tidak mengubah hasilnya. Nah, yang ditanya adalah banyak cara menyusun. Banyak cara menyusun kata matematika. Nah, langkah yang kedua kita menentukan metodenya. Jelas sekali bahwa metode yang dapat digunakan itu adalah permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi. Nah, kita juga dapat mencacahnya. Pencacahan. Nah, kemudian yang ketiga, kita melaksanakan metode. Nah, gimana tadi melaksanakannya itu adalah P sama dengan N faktorial, N-nya itu adalah 10. 10 faktorial per bagi dengan unsur yang sama, yaitu 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Maka ini sama dengan 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3 faktorial. Karena pembagian terbesar itu ada 3 faktorial. Per 2 faktorial itu adalah 2, dikali 3 faktorial, dikali 2. Ini kita coret. 2 dikali 2 menghasilkan 4. Ini juga kita coret. Nah, maka tinggal mengalihkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, coba di sini kita kalikan sama-sama. 10 kali 9. Nah, maka selanjutnya kita kalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu adalah 151.200 cara. Nah, jadi ada sebanyak 151.200 cara. Nah, kemudian langkah yang keempat, yang terakhir, itu adalah mengevaluasi hasil. Nah, kita lihat di sini kalau kita mencacah sebanyak 151.200 cara itu terlalu banyak dan terlalu lama. Nah, caranya kita mereduksi soal. Nah, misalkan soalnya kita ubah menjadi hanya terdiri dari, misalkan hanya terdiri dari 3 huruf saja. Nah, misalkan kalimatnya kita rubah menjadi M, A, M.
Nah, kita hapus terlebih dahulu, kita ingat caranya sini ada 151.200 cara. Nah, untuk mengevaluasi hasilnya kita mereduksi soalnya, kita reduksi menjadi MAM saja, maka di sini N-nya ada sebanyak 3. Kemudian huruf yang sama hanya M, yaitu ada sebanyak 2. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Kita mengevaluasi. Untuk mengevaluasi hasil, kita dapat mengevaluasinya dengan mereduksi soalnya. Kita ubah tadi soalnya menjadi MAM. Apakah rumus yang kita gunakan memang berlaku untuk huruf yang lebih kecil? Jika berlaku huruf yang lebih kecil, maka juga berlaku untuk jumlah huruf yang lebih besar. Nah, di sini jumlah N-nya sama dengan 3, dan huruf yang sama M1 sama dengan M, ini sama dengan 2. Sedangkan M2 itu hanya A, itu sama dengan 1. Nah, sini kalau kita menggunakan permutasi unsur yang sama, maka yang sama dengan P sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial. Makanya sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Kita coret, kita dapatkan 3 cara. Nah, apakah benar kita 3 cara? Coba kita jabarkan MAM. Di sini M, A, M. Kemudian kita ubah menjadi M, A. Porosnya adalah M, kemudian kita ganti porosnya itu adalah A. Makanya sama dengan A, M, M. Nah, kalau M-nya kita tukar juga sama saja A, M, M. Nah, maka benar banyak caranya ada sebanyak 3. Ini hanya 1, 2, 3. Nah, maka karena direduksi tadi dengan cara yang sama, dengan langkah yang sama kita kerjakan dengan jumlah huruf yang lebih besar, hasilnya sama, maka terbukti bisa kita gunakan dan hasilnya benar itu 151.200 cara. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini disebutkan 6 orang manajer. 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja. Nah, kita berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Nah, di sini ada kata kunci berbentuk melingkar. Artinya mejanya berbentuk lingkaran. Nah, maka berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda. Nah, di sini seperti yang sudah-sudah, hal yang pertama kalian lakukan adalah untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Nah, mengumpulkan informasi yang diketahuinya yaitu adalah banyak orangnya itu adalah sebanyak 6. N sama dengan 6. Kemudian mereka mengelilingi meja bundar. Meja bundar. Nah, yang ditanya banyak cara mengelilingi meja tersebut. Banyak cara duduk mengelilingi meja tersebut. Meja bundar. Yang kedua, metode yang dapat digunakan yaitu adalah permutasi siklik. Jelas karena ini adalah lingkaran, permutasi siklik. Kemudian dengan mereduksi soal. Nah, yang ketiga kita laksanakan permutasi sikliknya, maka ini adalah P, S, N-nya adalah 6, seperti rumus yang sudah kita ketahui. Permutasi siklik, kalian tulis dulu rumusnya apa, maka di sini adalah P, S, N, itu sama dengan N-1 faktorial. Nah, maka sini dapat kita tuliskan yaitu 6 kurang 1 faktorial. Maka ini sama dengan 5 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ini sama dengan hasilnya 5 kali 4, 20, kali 3, 60, kali 2, 120 cara. Nah, kembali lagi kalau kita mencacah satu-satu, ini akan sangat banyak. Karena 120 cara. Nah, cara selanjutnya itu dengan mereduksi soal. Kita reduksi untuk mengevaluasi hasil. Nah, langkah 4 untuk mengevaluasi hasil. Kita reduksi soal. Kalau dirasa sulit untuk dicacahkan. Kalau dirasa mudah untuk melakukan pencacahan, silakan lakukan pencacahan. Nah, sini kita reduksi soal, misalkan saja di sini ada 3 orang. Manajernya ada 3 orang. N-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat
bahwa kalau kita menggunakan permutasi siklik, maka PS3 itu sama dengan 3 dikurang 1 faktorial, maka sama dengan 2 faktorial. Maka ini sama dengan 2 cara. Nah, kita lihat di sini, apakah benar 2 cara? Misalkan di sini ada lingkaran, ada 3 orang, maka ada A, B, C, A, B, C. Nah, kemudian di sini tinggal kita rubah. Nah, misalkan apabila kita geser ABC-nya, di sini menjadi C, di sini A, di sini B. Apakah ini cara duduk yang kedua? Bagaimana menurut kalian? Ya, tentu saja bukan. Kenapa bukan? Karena kita lihat A tetap berada duduk di sebelah di atas A itu adalah B dan di bawah A tetap C. Kalau di sini kita lihat di atas A tetap B, atau sebelah kiri A adalah B dan sebelah kanan tetap C. A tetap berada di antara B dan C. Maka ini sama saja dengan yang ini, sama dengan. Nah, bagaimana untuk melihat perbedaannya? Maka tinggal kita susun yaitu B dan C-nya kita tukar. Nah, maka di sini A, di sini C, di sini B. Apakah ada lagi? Berarti tidak ada ya. Karena kalau kita tukar lagi B ke sini tetap saja. Nah, di sini ada 2 cara untuk menduduki sebuah meja bundar dari 3 orang. Nah, di sini kita lihat rumusnya yang kita gunakan dapat berhasil, maka cara sebelumnya langkah 1, 2, 3 tadi juga bisa dibuktikan. Sekian pembelajaran kita hari ini, video kali ini yaitu membahas permutasi dengan unsur-unsur yang sama dan permutasi siklik untuk menambah ketajaman kalian, kalian dapat mengerjakan lembar kerja yang ada di website, kemudian kalian juga dapat menonton video pengerjaan contoh-contoh soal mengenai permutasi dengan unsur-unsur yang sama dan permutasi siklik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.